Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, dinginnya Gunung Rinjani seolah menembus hingga ke tulang sumsum. Bukan cuma dingin biasa, tapi ada rasa anyir yang tiba-tiba lewat di embusan angin yang menusuk kulit. Kalian pasti pernah dengarkan kalau gunung itu punya aturan sendiri yang gak tertulis dan sangat sakral. Nah, cerita horor yang bakal gue bagiin ini bermula dari sebuah penemuan rekaman GoPro yang ditemukan tim SAR di kedalaman jurang yang bahkan gak terpetakan di area sekitar Segara Anak. Di dalam rekaman itu, awalnya semua terlihat normal, seperti perjalanan mendaki pada umumnya. Ada Rian, cowok yang paling semangat karena dia terobsesi banget bikin konten media sosial. Lalu ada Dinda, yang dari awal pendakian mukanya sudah kelihatan pucat dan gelisah. Dan terakhir, ada Bagas, pendaki senior yang harusnya tahu mana batas aman dan mana yang gak boleh dilalui sama sekali. Tapi entah kenapa, logika mereka seolah tumpul saat itu, seperti ada kekuatan besar yang menutupi akal sehat mereka. Mereka bukan cuma sekadar hilang tanpa jejak, teman-teman. Saat ditemukan seminggu kemudian oleh tim evakuasi, posisi mereka duduk melingkar, seperti sedang berdiskusi dengan tenang di sebuah ceruk batu. Tapi ada satu hal yang bikin semua relawan tim SAR gemetar hebat dan langsung melakukan ritual pembersihan besar-besaran setelah turun. Badan mereka masih utuh dengan pakaian mendaki lengkap dan tas carrier masih menempel. Tapi kepala mereka hilang tanpa bekas, seolah dipotong dengan sesuatu yang sangat halus namun sangat kuat. Tidak ada ceceran darah di tanah sekitarnya. Tidak ada tanda-tanda serangan binatang buas yang biasanya meninggalkan luka robek yang kasar. Yang tersisa cuma bau kemenyan yang sangat menyengat dan suara gamelan lamat-lamat yang tertangkap jelas di detik-detik terakhir video yang direkam Rian. Kalian harus dengerin detail ini baik-baik, supaya kalau suatu saat kalian main ke sana, kalian tahu kapan harus berhenti melangkah dan kapan harus segera balik badan tanpa menoleh sedikit pun. Gunung itu memang cantik luar biasa, tapi di balik kabut tebalnya, ada mata-mata tak kasat mata yang gak pernah berkedip, memperhatikan setiap langkah kaki manusia yang sombong. Perjalanan yang berujung maut ini dimulai dari sebuah desa kecil di kaki gunung, yaitu Sembalun. Mereka menyewa sebuah mobil pickup L300 yang sudah tua dan karatan di beberapa bagian. Jenis kendaraan pengangkut pendaki yang sangat umum kita temui di sana. Rian sibuk sekali mengarahkan kameranya ke arah puncak Rinjani yang saat itu masih tertutup awan hitam pekat. Sementara Bagas lagi asik ngobrol sama Pak Wayan, sopir pickup yang wajahnya penuh kerutan tapi punya tatapan mata yang sangat tajam dan dalam. Di tengah jalan yang berkelok-kelok, Pak Wayan sempat menghentikan mobilnya secara mendadak di sebuah tikungan yang sangat sepi. Beliau turun dari mobil cuma buat menaruh sesajen kecil berupa bunga dan kopi di atas sebuah batu besar yang dibalut kain putih kuning yang sudah kusam. "Ini buat permisi saja, Mas, biar kita semua selamat," kata Pak Wayan pelan dengan nada suara yang berat, waktu Bagas tanya kenapa harus berhenti. Rian yang mendengar itu cuma ketawa kecil sambil terus merekam. Dia pikir itu cuma mitos lokal atau sekadar cara orang tua nakut-nakutin turis biar lebih patuh. Dinda di sisi lain, cuma dia membisu sambil erat-erat memegang tas carrier-nya di bak belakang mobil. Dia bilang ke Bagas, kalau sejak masuk wilayah desa ini, dia merasa seperti ada ribuan pasang mata yang lagi berdiri di pinggir jalan, memperhatikan mobil mereka lewat dengan tatapan tidak suka. Padahal yang terlihat di mata mereka cuma pohon-pohon tua dan semak belukar yang rimbun. Suasana di bak belakang mobil pickup itu tiba-tiba jadi sangat canggung dan berat. Angin gunung yang mulai kencang bikin debu jalanan berterbangan, menutupi pandangan mereka ke depan. Rian terus-terusan mengoceh soal betapa kerennya nanti konten videonya kalau mereka berhasil sampai di puncak tepat saat matahari terbit. Dia sama sekali nggak sadar kalau setiap kali dia tertawa keras, Pak Wayan bakal melihat ke arah spion tengah dengan raut muka yang makin cemas dan mulutnya yang komat kamit seperti sedang merapalkan doa perlindungan. Pak Wayan sempat berbisik pelan, hampir nggak kedengeran di tengah deru mesin L300 yang kepayahan nanjak. "Jangan terlalu berisik di rumah orang, Mas.
penghuni sini nggak suka sama manusia yang merasa lebih besar dari gunungnya. Tapi ya namanya anak muda yang penuh rasa ingin tahu, peringatan itu cuma lewat di telinga kanan dan langsung keluar di telinga kiri. Mereka nggak tahu kalau itu adalah peringatan terakhir dari manusia yang masih hidup. Memasuki pos 3, kabut mulai turun sangat tebal dan gelap. Padahal jam tangan Bagas baru menunjukkan pukul 2 siang. Jarak pandang benar-benar terbatas. Cuma sekitar 3 meter ke depan, membuat mereka harus berjalan sangat rapat. Disinilah keganjilan pertama mulai terjadi dan mengusik ketenangan mereka. Dinda tiba-tiba berhenti mendadak dengan tubuh yang gemetar hebat. Dia bilang dia mencium bau bunga melati yang sangat kuat dan wangi. Padahal di ketinggian sesunyi ini, harusnya yang tercium cuma bau tanah basah atau bau belerang yang samar. Bagas mencoba menenangkan dengan bilang mungkin itu bau dari pendaki lain yang bawa minyak wangi atau dupa. Tapi masalahnya, sejak mereka mulai nanjak dari bawah tadi, mereka nggak ketemu satupun rombongan lain, baik yang mau naik maupun yang sudah turun. Jalur pendakian terasa sangat sepi dan mati. Bahkan suara burung atau serangga hutan yang biasanya bising pun nggak ada sama sekali. Benar-benar sunyi yang bikin telinga berdenging sakit. Rian yang masih penasaran terus menyalakan kameranya. Dia berbisik ke arah lensa kalau dia melihat ada bayangan putih yang lari cepat banget di antara pepohonan besar di sisi kiri jalur utama. Dia pikir itu mungkin monyet atau mungkin kijang gunung. Jadi dia nekat keluar dari jalur resmi buat mengejar bayangan itu demi mendapatkan shot yang bagus. "Rian, jangan keluar jalur, balik sini!" teriak Bagas dengan nada tinggi dan penuh kecemasan. Tapi Rian seolah nggak dengar. Telinganya seperti tertutup sesuatu dan dia terus lari menembus semak-semak berduri. Saat Bagas dan Dinda berhasil menyusul, mereka menemukan Rian berdiri mematung di depan sebuah pohon beringin raksasa yang akarnya menjuntai sampai ke tanah seperti rambut panjang yang berantakan. Rian cuma menunjuk ke arah akar itu dengan tangan yang gemetar. Di sana, tertancap sebuah keris tua yang bilahnya masih terlihat berkilat tajam, seolah baru saja ditaruh oleh seseorang. Dan yang bikin mereka semua merinding sampai ke tulang, di bawah keris itu ada sebuah foto lama yang sudah agak robek. Foto hitam putih yang menunjukkan 3 orang pendaki dengan posisi berdiri yang persis sama dengan posisi Rian, Bagas, dan Dinda saat itu. Masalahnya, wajah ketiga orang di foto tua itu sudah dicoret-coret kasar dengan tinta merah darah tepat di bagian lehernya. Seolah-olah mereka sedang ditandai untuk sesuatu yang mengerikan. Malam pertama mereka akhirnya terpaksa berkemah di Pelawangan Sembalun karena cuaca yang makin tidak menentu. Angin bertiup sangat kencang, menggoyang-goyangkan tenda mereka dengan kasar seperti ada tangan raksasa yang mencoba menerbangkannya ke jurang yang gelap. Di dalam tenda, mereka mencoba masak mie instan buat menghangatkan badan yang sudah mulai menggigil. Tapi anehnya, air yang mereka rebus nggak kunjung mendidih, meski kompor portable sudah menyala maksimal selama hampir 1 jam. Bagas mulai merasa ada yang benar-benar nggak beres dengan tempat ini. Dia mencoba mengecek keluar tenda untuk memastikan pasak tenda mereka masih tertanam kuat di tanah. Saat dia menyenter ke arah lembah yang dalam, cahaya senternya mengenai puluhan pasang mata yang bersinar kuning keemasan di kegelapan malam. Dia awalnya pikir itu mungkin kawanan monyet atau anjing hutan, tapi saat dia perhatikan lebih dekat dengan seksama, makhluk itu berdiri tegak seperti manusia, tapi tangannya sangat panjang sampai menyentuh tanah, dan tubuhnya ditutupi bulu hitam legam. Mereka cuma diam membisu, berbaris rapi di batas cahaya senter Bagas, seolah-olah lagi menunggu perintah untuk mendekat dan menyerang. Bagas langsung masuk lagi ke dalam tenda dengan muka pucat pasi dan nafas yang tersengal-sengal. Dia nggak berani cerita ke Rian dan Dinda supaya mereka nggak makin panik. Tapi ternyata Dinda sudah duduk meringkuk di pojokan tenda sambil menutup telinganya rapat-rapat dengan tangan. "Itu Bagas, suruh mereka berhenti nyanyi, aku nggak kuat," isak Dinda dengan suara parau. Rian dan Bagas saling pandang dengan bingung karena mereka sama sekali nggak mendengar suara apapun selain deru angin yang menghantam kain tenda. Dinda bilang ada suara perempuan yang nyanyi tembang Jawa kuno
dengan nada yang sangat menyayat hati tepat di belakang telinganya. Suaranya halus tapi penuh dengan aura kesedihan yang mendalam. Rian mencoba tertawa dan bercanda buat mencairkan suasana yang makin mencekam. Dia bilang mungkin itu cuma efek halusinasi karena oksigen mulai tipis di ketinggian. Tapi tepat saat Rian selesai ngomong, dari atas tenda mereka terdengar suara yang sangat keras, seperti ada sesuatu yang berat mendarat di atas kain tenda. Dan tiba-tiba ada cairan merah kental yang mulai merembes dari atap tenda, menetes perlahan tepat di atas piring makan yang sedang dipegang Rian. Bau amis darah segar langsung memenuhi isi tenda yang sempit. Keesokan harinya, bukannya memutuskan untuk segera turun karena kejadian-kejadian aneh yang makin menjadi-jadi, Rian malah makin terlihat terobsesi dan aneh. Matanya merah dan dia terus menggumamkan kata-kata yang gak jelas. Dia bilang mereka harus segera sampai ke Danau Segara Anak karena dia merasa dipanggil oleh sesuatu yang sangat indah di sana. Bagas yang harusnya lebih bijak sebagai senior, entah kenapa jadi ikut-ikutan setuju dengan tatapan mata yang terlihat sedikit kosong. Dia terus-terusan mengasah pisau lipatnya tanpa alasan yang jelas, sampai tangannya lecet. Mereka mulai bergerak turun menuju danau. Jalur yang mereka lewati kali ini bukan lagi jalur pendakian biasa yang sering dilewati orang. Jalannya sangat curam, licin, dan penuh dengan batu-batu tajam yang tersembunyi di balik lumut. Di tengah perjalanan yang melelahkan itu, mereka melewati sebuah gua kecil yang di depannya banyak sekali tulang belulang binatang. Mulai dari tulang burung sampai tengkorak kijang yang tersusun rapi membentuk pola lingkaran yang aneh. Bau bangkai di sana sangat menyengat hidung. Tapi Rian malah berjalan masuk ke dalam gua itu seperti orang yang sedang dihipnotis. Di dalam gua yang lembab, dia menemukan sebuah cermin besar dengan bingkai kayu ukiran kuno yang sangat detail, diletakkan begitu saja di atas tanah yang basah. Pas Rian melihat ke arah cermin itu, dia nggak melihat bayangannya sendiri sebagai pendaki. Dia melihat dirinya sedang berdiri di dalam sebuah istana megah yang sangat mewah, dikelilingi oleh banyak pelayan yang mengenakan pakaian adat, tapi semuanya nggak punya kepala. Dan di tengah-tengahnya, ada seorang wanita cantik mengenakan mahkota emas yang tersenyum sangat manis ke arahnya. Wanita itu melambaikan tangan dengan gemulai, dan tanpa sadar, Rian melangkah makin dalam ke kegelapan gua yang ujungnya nggak terlihat. Dinda yang melihat hal itu langsung berteriak dan menarik tas carrier Rian sekuat tenaga, sampai Rian tersentak sadar dan terjatuh. Tapi saat mereka lari keluar dari gua, dengan nafas memburu, mereka baru sadar kalau hari yang tadinya masih siang bolong, tiba-tiba berubah jadi gelap gulita, seperti sudah lewat tengah malam. Padahal di jam tangan Bagas, baru menunjukkan pukul 2 siang. Mereka sadar kalau mereka sekarang tersesat di sebuah dimensi yang bukan lagi milik manusia, di mana waktu nggak lagi berjalan lurus, dan setiap bayangan di antara pohon-pohon tua mulai bergerak sendiri mendekati mereka dengan suara geraman rendah. Puncak kengerian itu terjadi saat mereka akhirnya terpojok di pinggir Danau Segara Anak yang legendaris. Air danau yang biasanya terlihat biru cantik dan menenangkan, malam itu berubah warna jadi hitam pekat seperti tinta yang tumpah. Tidak ada riak air sama sekali. Benar-benar tenang, sampai-sampai mereka bisa mendengar suara detak jantung mereka sendiri yang berpacu kencang karena ketakutan. Tiba-tiba, dari arah tengah danau yang gelap, muncul sebuah cahaya kecil yang makin lama makin terang mendekat ke arah mereka. Ternyata, itu adalah sebuah perahu kayu kecil kuno yang bergerak sendiri tanpa ada seorang pun yang mendayungnya. Di atas perahu itu, duduk sesosok figur tinggi besar yang seluruh tubuhnya tertutup kain jarik motif parang yang sangat rapi. Saat kain itu perlahan tersingkap, dan mereka melihat pemandangan yang paling mengerikan yang pernah dibayangkan manusia. Figur itu tidak punya kepala, tapi di bagian lehernya yang terpotong sangat rapi, ada sebuah wadah emas yang berisi 3 buah kepala manusia yang masih terlihat sangat segar. Dan salah satu kepala itu sangat mirip dengan wajah Pak Wayan, supir pick-up yang mengantar mereka kemarin. Bagas langsung jatuh berlutut dengan lemas. Dia mulai meracau minta ampun dalam bahasa yang Rian dan Dinda nggak mengerti sama sekali. Dinda cuma bisa menangis tanpa suara dengan tubuh yang kaku. Sementara Rian masih sempat-sempatnya mengangkat kamera GoPro miliknya dengan tangan gemetar, seolah-olah dia sudah benar-benar hilang akal dan hanya peduli pada rekamannya. Sosok tanpa kepala itu turun dari perahu dengan sangat anggun,
Langkah kakinya sama sekali tidak terdengar di atas pasir pantai danau. Dia mengeluarkan sebuah parang panjang yang bilahnya bersinar kebiruan di bawah cahaya bulan purnama yang pucat. Rian mencoba lari sekuat tenaga, tapi kakinya seolah tertanam kuat di dalam tanah. Rekaman terakhir di kamera itu cuma menunjukkan gambar yang bergoyang hebat, suara jeritan Dinda yang tiba-tiba terputus dengan suara yang sangat halus namun mematikan. Lalu kamera itu jatuh ke tanah dengan lensa menghadap ke atas. Di detik-detik terakhir sebelum baterainya habis, terlihat 3 bayangan tubuh tanpa kepala yang ditarik perlahan oleh makhluk-makhluk berbulu masuk ke dalam air danau yang dingin. Sementara suara tawa wanita yang sangat merdu namun dingin menggema di seluruh lembah, menyambut tamu baru yang bakal tinggal di sana untuk selamanya sebagai penjaga danau. Cerita tragis ini baru diketahui oleh publik setelah seorang pendaki solo yang sedang melakukan perjalanan spiritual menemukan kamera GoPro milik Rian yang tergeletak di pinggir danau beberapa bulan kemudian. Tim SAR yang melakukan pencarian besar-besaran berdasarkan koordinat terakhir dari kamera itu akhirnya menemukan jasad mereka di sebuah celah sempit yang secara logika mustahil bisa dimasuki manusia tanpa peralatan panjat tebing yang sangat canggih. Mereka ditemukan duduk dengan posisi sempurna, menghadap ke arah puncak gunung seperti sedang melakukan sembahyang. Tapi seperti yang sudah dibilang di awal, bagian leher ke atas mereka sudah tidak ada lagi. Yang paling aneh dan bikin para ahli medis bingung adalah bekas potongannya sangat rapi. Sel-sel jaringannya seperti sudah tertutup secara alami oleh kekuatan magis. Tidak ada tanda-tanda pembusukan sedikit pun, meski mereka sudah hilang berhari-hari di alam liar. Sampai sekarang, kejadian itu masih jadi misteri besar yang paling ditakuti di kalangan pendaki Rinjani. Beberapa orang lokal bilang mereka melanggar pantangan besar karena Rian membawa sebuah benda keramat yang dia temukan di bawah pohon beringin tadi. Yang lain bilang mereka cuma sial karena masuk ke wilayah terlarang tepat saat gerbang gaib sedang terbuka lebar. Tapi ada satu hal yang pasti, setiap kali ada pendaki yang berisik, sombong, atau bertingkah tidak sopan di sekitar Segara Anak, mereka sering melaporkan melihat bayangan 3 orang pendaki tanpa kepala yang berjalan beriringan di balik kabut tebal, seolah mereka sedang memperingatkan siapapun yang datang. Jangan pernah berpikir kalian adalah penguasa di sini. Gunung itu punya ingatan yang sangat panjang, dan dia nggak akan pernah ragu buat mengambil apa yang dia anggap sebagai miliknya. Jadi kalau kalian punya rencana mendaki ke sana dalam waktu dekat, pastikan niat kalian benar-benar bersih dan mulut kalian terjaga dari kata-kata kasar. Karena di Rinjani, bukan cuma hewan buas yang harus kalian takuti, tapi sesuatu yang sudah ada di sana jauh sebelum manusia mengenal cara mendaki. Gimana? Masih berani buat muncak ke Rinjani tahun ini? Atau kamu mau aku kasih tahu daftar barang apa saja yang haram hukumnya dibawa ke sana?